saya orang yang paling dekat di antara kamu nanti di akhirat bersamaku aksarakum alaihi, yaitu kamu yang paling banyak membaca salat untukku. Nah, jadi oleh sebab itu saya Nabi itu namanya disebutkan, maka atas diri dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah juga beliau mengatakan bersabda, kalau umatku yang paling sulit, katanya, yaitu umatku yang apabila nama aku disebutkan oleh seseorang, tetapi dia tidak mengucapkan salawat untukku. Jadi oleh sebab itu jangan segan-segan, jangan pernah kita untuk melanjutkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nabi-nabi kita tersebut disebutkan seseorang. Sudah, dan itu sangat bermanfaat bagi kita, baik di dunia apalagi akhirat nanti. Hadirin muslimin dan muslimat yang berbahagia, di mana pada hari Jumat tadi itu tepat tanggal 10 Muharram, ya, atau disebut juga hari Asyura. Asyura itu artinya asrun berapa? Tis'atun 9. Kalau Asyuratun Asyura itu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, di mana pada tanggal 10 Muharram ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting, kemenangan yang diperoleh oleh para nabi alaihi wassalam. Contoh, Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan suatu kehilapan, kemudian dia mohon ampun kepada Allah dan taubat beliau diterima oleh Allah pada hari Asyura. Kemudian berikutnya setelah Adam, Nabi apa lagi? Adam, Idris. Kemudian siapa lagi? Nuh. Siapa lagi? Nah, mereka ini Nabi Nuh contohnya, ya. Nabi Nuh itu selamat dengan bahteranya sampai ke pantai setelah banjir besar, tsunami, ya tak? Menghantam, sehingga dunia karam pada masa itu. Pada tanggal 10 Muharram mereka mendarat di pantai, ya. Sudah tidak sudah surut, ya, akhirnya mendarat. Setelah 40 hari dunia ini karam. Nah, yang selamat tinggal yang ada di dalam kapal Nabi Nuh. Itulah yang berkembang sampai ini, ya. Kemudian termasuk anaknya sendiri, anak kandungnya yang bernama Kan'an, karena mereka dia tidak taat dan tidak patuh mengikuti perintah dan ajakan daripada bapaknya Nabi Nuh alaihissalam, dia pun ikut korban tenggelam oleh tsunami pada masa itu. Nabi Nuh sudah berusaha untuk menyelamatkan anaknya, minta mohon kepada Allah, ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku naik ke kapal ini. Dia tidak jadi korban, tidak korban mati tenggelam. Nah, tapi apa dijawab Allah, karena dia tidak seiman denganmu maka dia tidak anaknya. Akhirnya anaknya kan ini ikut mati di bencana tsunami, ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam mendakwakan Fir'aun untuk kembali mengajak bertuhan kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tetapi ajakan beliau ditentang, bahkan dia diancam dibunuh, serta dengan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang lebih kurang pada waktu itu sekitar 500.000 orang, ya. Nah, akhirnya mereka dikejar sampai ke pinggir laut. Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut itu, sehingga dengan takdir Allah laut pun terbelah.
Ya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh pasukan Fir'aun ini dengan kaumnya masuk lewat ke dalam laut itu sampai ke seberang, dan setelah mereka sampai ke seberang, pasukan Fir'aun yang tadinya ragu-ragu tidak nyebrang, tapi Allah kirim malaikat untuk menyerupai kuda betina. Ya, kuda betina, sehingga kuda yang ditunggangi oleh Fir'aun dan pasukannya itu mengejar kuda betina ini yang lari duluan masuk ke dalam laut yang terbelah. Akhirnya sampai semua masuk ke dalam laut, Allah Subhanahu wa taala menyatukan kembali lautnya, sehingga Fir'aun dan tentaranya tenggelam mati di laut itu. Ya, itu juga terjadi pada sebelum Muhammad. Banyak lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar selama 40 hari oleh Raja Namrud. Setelah 40 hari ternyata apinya padam, Nabi Ibrahim dikeluarkan ke situ, ternyata satu bulu badannya pun tidak ada yang terbakar selama 40 hari. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Qulna ya rukuni barada wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, kata Allah, dingin, jangan bakar walau sebatang rambut itu. Ya, dinginlah. Nah, sehingga ketika keluar dari api selama 40 hari itu, ketika Nabi Ibrahim ditanya, dia menceritakan bahwa waktu yang paling senang dirasakannya hidupnya adalah ketika dia berada di dalam api, karena diselamatkan oleh Allah. Nah, itu begitu. 10 Muharram ini hari kemenangan para nabi alaihi wassalam. Maka ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, Nabi melihat orang-orang Madinah ini, mereka ini berpuasa. Ketika Nabi bertanya, "Kenapa kamu puasa pada hari itu, pada 10 Muharram?" Maka dijawab oleh orang yang ada di Madinah, orang yang sudah Islam di Madinah waktu itu, dan yang tadinya Yahudi, bahwa mereka itu puasa karena Nabi Musa berpuasa, ya, bersyukur karena dia telah diselamatkan dan Fir'aun sudah dimusnahkan. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal